Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meilia Maratus Soliha dengan NIM 19010020 akan menjelaskan materi tentang macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama yakni pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Tiap pendekatan pembelajaran memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan fungsi dan tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya yakni jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Dilihat dari pendekatannya, kegiatan pembelajaran terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher-centered approach, dan juga pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, yakni pertama, saya akan menjelaskan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Arti pendekatan yang berpusat pada guru yakni pembelajaran yang menempati posisi siswa sebagai objek di dalam proses pembelajaran dan kegiatan pembelajar itu sifatnya klasik. Pada pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai seseorang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru dengan ciri bahwa manajemen dan pengelolaan pembelajaran ditentukan oleh guru tersebut. Selanjutnya yakni pembelajaran pendekatan yang berorientasi pada guru disebut juga pendekatan ekspositori. Langkah-langkah penggunaan pendekatan berpusat pada guru adalah pertama, sumber belajar menyampaikan informasi mengenai konsep, prinsip-prinsip dasar serta contoh-contoh konkretnya. Yang kedua yakni pengambilan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan baik dilakukan oleh sumber belajar atau warga belajar atau bersama antara sumber belajar dan juga warga belajar. Selanjutnya yang kedua yakni pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, pendekatan ini berpusat pada siswa, artinya strategi pembelajaran ini termasuk inquiry dan discovery, serta pembelajaran induktif. Dalam strategi ini, peran guru lebih menekankan pada posisi sebagai fasilitator atau sebagai pembimbing, sehingga kegiatan belajar siswa tak terarah. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan kegiatan belajar yang bersifat modern. Nah, yang poin ketiga yakni macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan pendekatan pembelajaran yang dimulai dari yang khusus terlebih dahulu sampai atau menuju kepada yang umum. Mulai dari contoh-contoh sampai pada suatu jalannya proses tersebut. Misalnya, hewan akan mati, manusia akan mati, tumbuhan akan mati. Maka dari itu adalah setiap makhluk hidup akan mati. Kedua merupakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Metode deduktif ini sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari suatu yang umum ke suatu yang khusus. Yang ketiga yakni pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry merupakan pendekatan pembelajaran yang mengarahkan anak didik untuk menemukan pengetahuan, ide, dan informasi melalui usahanya sendiri. Yang keempat yakni pendekatan discovery. Pendekatan discovery adalah pendekatan yang menekankan siswa untuk ikut serta dalam pembelajaran, serta untuk melatih siswa untuk menemukan suatu konsep yang dianggap baru oleh siswa tersebut. Proses keterlibatan siswa ini saat pembelajaran berlangsung akan memberikan dampak positif bagi siswa. Nah, oleh karena itu, siswa mudah memahami materi yang sedang dipelajari. Yang kelima yakni penggunaan pendekatan lingkungan. Penggunaan pendekatan lingkungan dalam pembelajaran akan mendorong terciptanya suasana belajar yang menyenangkan serta meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Suatu pembelajaran yang terstruktur akan membuat siswa merasa tertantang
menantang secara mental sehingga dia bisa memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Yang keenam yakni pendekatan konsep. Pendekatan konsep merupakan pendekatan yang mengarahkan anak didik untuk menguasai konsep secara benar. Pendekatan ini sangat penting untuk menghindari anak didik salah konsep atau mikonsepsi. Yang ketujuh yakni pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan yang berorientasi pada proses bukan pada hasilnya. Pada pendekatan ini, anak didik diharapkan benar-benar menguasai proses. Pendekatan proses penting untuk melatih daya pikir, pengembangan kemampuan berpikir, dan juga psikomotorik anak didik. Yang kedelapan yakni pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu merupakan suatu pendekatan yang pembelajarannya bersifat menyeluruh yang memadukan berbagai disiplin bidang studi atau bidang ilmu yang berpusat atau berfokus pada suatu masalah topik atau proyek baik teoritis maupun praktis. Yang kesembilan yakni pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang menekankan kepada anak didik untuk belajar secara aktif. Sesungguhnya guru dan juga siswa dituntut sama-sama aktif, namun guru dituntut untuk aktif merancang pembelajaran yang tepat. Selanjutnya yakni pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengarahkan atau melatih anak didik untuk mampu memecahkan masalah dalam bidang ilmu atau bidang studi yang dipelajarinya. Yang selanjutnya yakni pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL. Pembelajaran ini sebagai pendekatan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir melalui bagaimana belajar dikaitkan dengan situasi nyata di lingkungan sekitar peserta didik sehingga hasilnya lebih memuaskan. Selanjutnya yakni pendekatan Science, Technology, and Society atau STS. Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang menghubungkan antara pembelajaran sains dengan kemajuan teknologi dan juga perkembangan masyarakat yang ada di sekitar siswa. Siswa dilatih untuk memadukan pemahaman tentang dunia alam atau sains dengan dunia buatan manusia atau teknologi dan dunia sosial melalui pengalaman sehari-hari. Nah, yang terakhir yakni pendekatan konstruktivistik. Pendekatan konstruktivistik merupakan landasan berpikir pendekatan konstekstual, yaitu bahwa pendekatan dibangun oleh manusia sendiri sedikit demi sedikit, bertahap demi bertahap, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang berbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.